Hikmah dan keutamaan puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang jatuh pada 9 Zulhijjah. Lantas, apa hikmah dan keutamaan puasa Arafah? Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah, sebab pada bulan ini umat Islam menunaikan salah satu rukun Islam, yakni ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian, muslim yang tak ibadah haji dapat memperbanyak amalan lainnya di 10 hari pertama Zulhijjah, seperti dengan berzikir, sedekah, dan sholat. Termasuk diantaranya puasa sunnah. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada hari di mana amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga dari jihad fisabilillah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan satu pun dari keduanya. Muslim dianjurkan berpuasa sunnah mulai tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah, di mana puasa pada 9 Zulhijjah disebut puasa Arafah. Hukum puasa Arafah disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', seperti dikutip Detik Jatim dari laman Dompet Duafa. Adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i, secara ringkas, dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah, bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummul Fadl, tulis Imam Nawawi. Hikmah dan keutamaan puasa Arafah. Kemuliaan bulan Zulhijjah merujuk pada kitab Durratun Nasihin. Di antaranya ialah hikmah puasa Arafah. Hari ke-9 adalah hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tanggal 10 adalah hari raya. Barang siapa berkurban, maka semenjak pertama kali tetesan darah dari kurban yang disembelih, Allah mulai mengampuni dosanya dan dosa keluarganya. Mengutip situs resmi Dompet Duafa, ada sederet keutamaan lainnya dalam mengerjakan puasa sunnah di awal bulan Zulhijjah, termasuk puasa Arafah. Keutamaan-keutamaan tersebut yakni pahala yang berlipat ganda. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, dosa yang dihapuskan. Menjalankan puasa Arafah dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu, seperti yang tercantum dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Menurut mayoritas ulama, dosa-dosa yang dihapus sebab puasa Arafah adalah dosa kecil. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Keutamaan menjalankan puasa sunnah Arafah yang lainnya, yakni dijauhkan dari siksa api neraka, sesuai yang tertera pada hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh Dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, "Apa yang mereka inginkan?" Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Menjalankan puasa sunnah berarti menjalankan sunnah anjuran Nabi. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang ini. Di antaranya, ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Rasulullah SAW biasa berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan juga hari Kamis di setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertuang dalam hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Imam Bukhari. Artikel ini dibacakan dari website cnbcindonesia.com.